Dan pemirsa, PDI Perjuangan batal mengumumkan jagoannya di pemilihan Gubernur Jakarta. Anies Baswedan yang santer dikabarkan akan diusung PDI Perjuangan tidak hadir di acara pengumuman bakal calon kepala daerah. PDI Perjuangan menggelar pengumuman gelombang ketiga bakal calon kepala daerah yang akan bertarung di Pilkada Serentak 2024. PDI Perjuangan mengumumkan 6 pasang bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang diusungnya. Di antaranya paslon di Pilgub Sumatera Barat, Jawa Tengah, Banten, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara. Namun PDI Perjuangan yang sedianya akan mengumumkan jagoannya di Pilgub Jakarta ternyata batal dilakukan. Sebelumnya ada sejumlah nama yang santer yang akan diusung PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta. Ada Anies Baswedan, Rano Karno, hingga Basuki Cahayapurnama. Perkenankanlah kami melaporkan bahwa jumlah total pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang telah diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri dan diumumkan pada hari ini berasal dari 60 daerah. Tingkat provinsi sebanyak 6 provinsi, 38 kabupaten dan 16 kota. Selanjutnya dengan seizin Ibu Ketua Umum, kami akan umumkan calon gubernur dan calon wakil gubernur mewakili calon kepala daerah. Dalam pidatonya pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menegaskan kader yang tidak nurut dengan arahannya lebih baik keluar. Menurutnya jika ingin menjadi anggota partai harus masuk secara lahir dan batin. Politik ini ya, ini buat saya dialektika. Bung Karno mengajarkan pada saya dialektika. Jadi kita bisa lihat gitu. Terus nanti melihat aksi reaksi begitu kan. Nanti semuanya saya ajarin itu. Siapa yang tidak mau nurut out gitu aja. Saya pusing karena mau ikut jadi PDI Perjuangan atau mau dompleng aja gitu loh. Saya nggak mau lagi. Ya kalau konsisten aja, kalau mau jadi masuk PDI Perjuangan dia jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Nah tapi yang saya bilang, terus saya tadinya mikir, saya bilang sama Pak Hasto, Tok masih kuat gak Tok? Terus ini sekarang cengeng, lebih cengeng Pak Hasto ketimbang ketumnya. Betul, kalau saya nanya gitu terus nangis. Kan lo ngapain sih nangis, gue bilang. Nggak ada guna nangis. Yang perlu kita apa? Iya loh. Buktinya akhirnya kan juga iya. Saya sendiri kaget kok. Yang tadinya saya pikir tinggal satu orang kita ini terkurung gitu. Kan dikurung kan gitu. Waduh saya bilang enak kok dikurung-kurung gitu yuk. Aduh, Indonesia ini lucu. Saya kemarin itu berkontemplasi sama bapak saya. Saya bilang, Pak, dulu tuh kayak apa sih kamu tuh? Saya aja udah ngap rasanya. Mosok namanya bangsa sendiri, kok kayaknya tanda kutip dimusuhi sama bangsa sendiri gitu loh. Kan lucu, tapi kan beliau pernah loh ngomong, kalau saya lebih mudah karena mengusir penjajah. Baca tuh bukunya Bung Karno. Tapi kalau kita nanti maka akan tanda kutip melawan bangsa sendiri. Saya baru ngerti, oh gini ya. Rakyat itu yang saya pernah sering kali ngomong, rakyat itu tidak bodoh. Rakyat itu pintar. Hanya ini. Dulu saya pernah Pak Ahok, ini ada Pak Ahok. Sampai tadi aja saya bilang, Ahok, selotip tetap berjalan lo. Habis senengannya nyerocos aja gitu loh. Terus saya bilang, itu di luar banyak media. Pemirsa, dalam pengumuman bakal calon kepala daerah hari ini, PDI Perjuangan resmi mengusung 6 bakal calon kepala daerah di Pilkada 2024. Salah satunya adalah Airin Rahmidiani di Pilgub Banten. Airin yang selama ini dikenal sebagai kader Partai Golkar, kini diusung oleh PDI Perjuangan untuk maju di Pilgub Banten 2024. Airin yang hadir di acara pengumuman bakal calon kepala daerah
PDI Perjuangan hari ini pun mengenakan busana bernuansa merah khas partai berlambang banteng. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyatakan mendukung penuh Airin dalam Pilgub Banten 2024 dan tak segan-segan Megawati mengajak Airin bergabung dengan PDI Perjuangan. Masuk PDI Perjuangan ya jadi dengan namanya lahir batin tuh ya rohnya roh PDI Perjuangan. Saya tadi nanya itu sama itu Mbak Airin, ya nanti mesti pakai ini loh, merah hitam loh. Iyalah, mau dijadikan tapi coba masa nggak pakai merah hitam? Ya, gimana? Terus maunya jadi apa? Independen? Ya cari independen. Pemirsa, foto Anies Baswedan sungkem dengan ibundanya beredar di media sosial. Anies sungkem dalam rangka rencananya maju Pilkada Jakarta. Dalam foto yang beredar, Anies yang berbaju merah sungkem kepada ibunya. Sang ibu juga turut mendoakan Anies sebelum dirinya berangkat menuju kantor DPP PDI Perjuangan. Rencananya hari ini Anies akan ditasbiskan menjadi calon gubernur dari PDI Perjuangan. Sejak dipastikan terbukanya peluang maju di Pilkada, pemirsa, Anies Baswedan gencar bersafari politik. PDI Perjuangan, Partai Buruh hingga Partai Hanura dikunjungi Anies selama akhir pekan kemarin. Safari politik Anies dimulai dari kunjungannya ke DPD PDI Perjuangan. Kedatangan Anies disambut Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan sejumlah petinggi DPD PDIP Jakarta. Kedatangan Anies diprediksi akan membuka kemungkinan PDIP mempertimbangkan nama Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Selain berkunjung ke PDI Perjuangan, Anies Baswedan menyambangi kantor pusat pemenangan Partai Buruh di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu siang. Usai pertemuan, Said mengatakan Partai Buruh resmi mendukung Anies di Pilgub Jakarta 2024. Saya ingin sampaikan terima kasih bahwa Partai Buruh telah memberikan kepercayaan untuk kami meneruskan tugas di Jakarta. Walaupun seperti disampaikan tadi, semuanya masih dalam proses. Belum pada keputusan final, karena menunggu nanti keputusan dari partai yang besar yang secara jumlah membuat pemenuhan persyaratan 7,5% itu bisa dipenuhi. Selain bertemu Partai Buruh, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyambangi DPD Partai Hanura Jakarta Minggu sore. DPD Hanura juga tak menampik adanya pembahasan mengenai Pilkada Jakarta 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.